mau buang air kecil saja kok sampai permisi sama mbah, nenek yang dan sebagainya di lokasi pendakian atau di base camp gunung. Itu salah. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Usman di Gap Channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan mungkin semacam nasihat, mungkin petunjuk, mungkin silakan sahabat alam terjemahkan sendiri, karena banyak kenyataannya pada saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas, di camping ground, di lokasi camping, apa itu solo camping base trip, atau di pendakian gunung, mau buang air kecil, permisi katanya sama penghuni yang ada di lokasi itu. Mau buang air kecil, bah permisi, saya mau buang air kecil. Itu salah, sangat-sangat salah. Sahabat alam, kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya ciptaan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan pencipta dan pemilik langit dan bumi. Sekali lagi, Tuhan pencipta dan pemilik langit dan bumi beserta isi-isinya. Jika kita pahami kalau Tuhan, apalagi kita sebagai seorang muslim, Allah pencipta dan pemilik langit dan bumi, sudah sewajarnya pada saat kita berkegiatan di alam bebas, mau melakukan apapun, kita mendahulunya dengan bismillah. Gampang kan? Apalagi seperti buang air kecil, padahal cukup gampang dengan bismillah untuk seorang muslim. Tetapi sayangnya kok malah, mbah permisi, saya mau buang air kecil. Ini pendaki gunung atau seorang trekker, seorang tiktoker, seorang penggiat alam bebas yang tidak memiliki keyakinan kepada Sang Pencipta. Oke, sekarang kita berpeumpamaan. Misal, sahabat alam buang air kecil, permisi sama mbah. Pada saat bersamaan, mungkin ada serangga, mungkin ada kumbang kecil hinggap di sahabat alam, dan mungkin menyengat, terjadilah ereksi yang namanya bengkak dan sebagainya. Pulang dari kegiatan di lokasi terdekat, di kampung atau di base camp, lapor. Tempat melapornya juga jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah. Katanya ini karena sahabat alam sembarangan buang air kecil, dialihkan kepada dukun. Dukunnya juga mata duitan. Kalau mau sembuh katanya, sahabat alam harus melakukan ritual potong kambing. Belilah kambing seharga 2,5 juta, 3 juta, dipotong, disembelih, dibuat mungkin gulai dan sebagainya. Sementara kita tidak makan, sementara kita pulang, oke lah kita ikut makan juga. Tapi kambing 1 ekor 2,5 juta sampai 3,5 juta. Repot kan? Hanya gara-gara permisi buang air kecil kepada selain kepada Tuhan, selain kepada pencipta dan pemiliknya, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Padahal cukup dengan bismillah. Nah, gara-gara kita salah kaprah permisi, jadi repot kan? Padahal cukup dengan bismillah. Saya perumpamakan lagi. Saya bukan membayangkan berpeumpama bahwa Tuhan Allah diibaratkan kepala desa, lurah, camat, bupati, dan gubernur misalnya. Bukan seperti itu. Kita ibaratkan seperti kehidupan sehari-hari. Kita mengenal dengan bupati dan kita mau bertandang ke rumahnya, rumah dinas misalnya. Apa iya? Oke, kita ikuti aturan formalitasnya, mengisi buku tamu misalnya. Tapi iya, kita harus mengiba-iba kepada penjaganya. Kalau kita bilang bahwa Bapak mau ketemu siapa? Saya mau bertemu dengan bupati. Sudah janji? Iya, sudah janji. Mungkin para ajudan juga segan, karena kelihatannya kita seperti orang yang sudah akrab dengan bupati misalnya. Tapi kalau kita dengan memberikan sikap yang meragukan bahwa kita sudah begitu bersahabat dengan bupati, mungkin para ajudannya juga akan berbuat nakal, disuruh nunggu lah, disuruh, dan bermacam-macam lah. Sahabat alam tahu sendiri, birokrasi di Indonesia kadang banyak aturan-aturan yang dibuat-buat, padahal seharusnya dibuat gampang. Sahabat alam, uraian barusan yang saya jelaskan adalah pada saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas, permisi melakukan kegiatan-kegiatan misalnya
seperti buang air kecil dan lain sebagainya. Cukup sahabat alam fokus kepada siapa? Langit dan bumi yang menciptakan dan pemiliknya. Permisi kepada pemilik, permisi kepada yang menciptakannya, bukan kepada makhluk lain yang justru mereka tingkatannya masih di bawah kita. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna. Oke, sahabat alam mungkin mengetahui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta semua isinya. Dalam bumi itu adalah ada manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk paling sempurna, makhluk yang menjadi amanah di muka bumi, menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam, dan sebagainya. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk gaib, makhluk astral, jin, setan, dan sebagainya. Di antaranya juga ada tumbuh-tumbuhan, flora, dari mulai tumbuhan tinggi sampai tumbuhan rendah, rerumputan. Begitu juga dengan makhluk lainnya seperti fauna, dari mulai hewan yang boleh dikonsumsi oleh manusia sampai yang dilarang, sampai binatang yang bisa dipelihara, sampai binatang buas yang ada di hutan belantara. Semua adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dan makhluk-makhluk lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Nah, itu tadi. Di samping inilah pemahaman bahwa Tuhan Allah adalah yang menciptakan dan pemilik bumi ini beserta isinya. Jadi, pada saat kita berkegiatan di alam bebas, selayaknya kita mau melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun, buat seorang muslim, ucapkan dengan kalimat pertama, Bismillah. Apalagi kalau tahu bahwa ada kalimat-kalimat dari Al-Quran atau hadis yang sahabat alam hafal, itu lebih baik. Jadi, kesimpulannya adalah ini bukan permisi pada saat sahabat alam mau berangkat dari rumah. Kalau permisi dari rumah, ya tentunya adalah kepada orang-orang terdekat. Kita mau melakukan perjalanan pendakian, berkegiatan di alam bebas, walaupun sekedar hiking, trekking di camping ground, kita tetap permisi pada orang-orang terdekat, orang tua, anggota keluarga lainnya, sahabat, tetangga, famili, dan sebagainya. Yang dimaksud di materi ini adalah sahabat alam melakukan aktivitas pada saat di lokasi kegiatan atau di alam bebas. Seperti kembali saya uraikan, misal mau buang air kecil, banyak sekali sahabat alam kita salah kaprah pada saat permisi. Mau buang air kecil, permisi sama mbah. Repot kan, seperti saya jelaskan tadi. Sampai berurusan ke dukun, dukunnya mata duitan. Sampai harus memotong kambing, membeli kambing seharga 2-3 juta. Padahal berurusan dengan Allah sangat gampang. Cukup Bismillah. Sekali lagi, kalaupun sahabat alam adalah seorang pendaki gunung yang punya adab dan etika, menghargai aturan-aturan tertulis yang dijelaskan di base camp, kearifan lokal yang ada di gunung itu, bukan berarti kita harus melakukannya. Yang penting pada saat kita di base camp dijelaskan bahwa ada kearifan lokal, bahwa kita harus melakukan ini itu, tidak mesti kita harus melakukannya. Yang penting jangan sampai bilang, Rahayu dan sebagainya. Hargai, paling tidak kita bisa mengatakan terima kasih. Bukan berarti kita harus melakukannya. Apalagi yang bertentangan dengan agama, itu namanya musyrik. Jadi kembali sahabat alam, saya tekankan, saya juga sering melakukan pendidikan dasar kepada anggota-anggota pemula yang mungkin ini semacam doktrin, bahwa dari dasarnya kepada anggota-anggota, kamu kalau buang kecil jangan sampai bilang permisi kepada mbah dan sebagainya. Kamu seorang muslim, cukup Bismillah. Jadi itulah sahabat alam, sebagai manusia kita harus menghargai, karena sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya kita pun harus menghargai siapa yang menciptakan kita. Maka dari itu kita pun segala sesuatunya harus minta ridho, permisi dan sebagainya kepada Sang Pencipta dan pemilik bumi ini. Sekali lagi,
mau buang air kecil, jangan permisi kepada mbah. Mbahnya nakal, dipetir kata dukun. Padahal itu serangga yang menyengat. Turun ke desa terdekat, lapor sama dukun. Dukunnya nakal, dukunnya mata duitan, beli kambing 3 juta. Padahal cukup dengan bismillah. Oke, Sobat Alam, saya yakin Sobat Alam mengerti apa maksud dari materi ini. Buat Sobat Alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritas. Bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Dia Gusman bersama Gap Channel. Salam kali.